semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gitu, kok bisa ya lantai sebuah gedung atau jalan itu punya permukaan yang sangat rata? Nah, jawaban dari itu semua bukan soal perasaan, tapi ini tentang water passing. Sebelumnya, kenalin, aku Erna. Aku mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2025. Di video kali ini, aku bakal bahas tuntas tentang konsep beda tinggi atau water passing dalam proyek konstruksi. Nah, kayak video sebelumnya, ada beberapa poin yang bakal aku sampaikan di video kali ini. Yang pertama, konsep dan prinsip dasar. Selanjutnya, kita bakal kenalan sama alat-alat yang digunakan untuk water passing itu sendiri. Terus, kita bakal mengetahui prosedur lapangan, step by step gimana cara melakukan water passing yang benar. Dan yang terakhir, penutup seperti biasanya kita akan ke contoh soal. Nah, contoh soalnya sendiri itu ada dua. Yang pertama, contoh soal pengukuran memanjang. Dan yang kedua, contoh soal pengukuran melintang. Oke, di sini kita langsung masuk ke konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Nah, kita masuk ke pengertian. Water passing adalah metode dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan beda tinggi antara dua atau lebih titik di permukaan bumi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui elevasi lahan, mempermudah perencanaan drainase, dan memastikan struktur bangunan berdiri di ketinggian yang tepat sesuai rencana. Nah, prinsip dasar yang digunakan yaitu menggunakan garis bidik horizontal yang dihasilkan dari mengukur jarak vertikal ke titik-titik permukaan tanah. Nah, kemudian ini adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam water passing. Yang pertama itu tentunya water pass itu sendiri. Kemudian ada statif untuk kita menyangga atau menempatkan water pass di atas statif ini. Nah, statif ini untuk menyesuaikan tinggi alat agar sesuai dengan titik atau target bidikan kita. Nah, selanjutnya adalah bak ukur itu sendiri. Di sini ada yang pengukuran untuk bak ukur dalam bentuk batang dan sentimeter. Nah, selanjutnya itu adalah meteran. Meteran bisa digunakan untuk mengukur tinggi alat atau jarak titik yang akan dibidik. Nah, di sini ada unting-unting karena waterpass sendiri tidak memiliki fitur untuk melihat ketepatan penempatan alat pada titiknya, maka digunakan unting-unting agar kita mengetahui bahwa alat tersebut sudah berada tepat di titik yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada payung. Payung ini untuk melindungi waterpass agar alat memiliki akurasi yang sama dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Nah, selanjutnya alat tulis untuk mencatat hasil dari pengukuran itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pengukuran. Nah, yang pertama kita harus menentukan BM. BM atau benchmark. Benchmark adalah titik tetap yang sudah diketahui nilainya atau nilai ketinggian elevasinya terhadap permukaan air laut rata-rata. Nah, fungsinya itu sebagai titik acuan. Nah, kemudian kita harus setting alat. Nah, kita harus setting alat agar posisinya itu benar-benar datar secara horizontal dan kita harus memastikan bahwa gelembung nivoo di dalamnya itu tepat berada di tengah-tengah lingkaran, agar perhitungan kita ke depannya itu nanti tetap akurat. Setelah siap, teropong bisa diarahkan ke rambu ukur dengan kita menempatkan segitiga di atas alat tersebut, diarahkan ke tempat rambu ukur agar jarak horizontal bidikan alat dengan mengukur itu tidak terlalu jauh. Nah, yang ketiga adalah pembacaan belakang atau backside. Nah, backside ini bisa kita ukur dengan mengarahkan teropong ke rambu yang berada di titik sebelumnya yang sudah kita ketahui ketinggiannya. Selanjutnya adalah pembacaan muka atau foresight. Nah, foresight ini kita bisa memindahkan atau menempatkan bak ukur di titik setelah backside atau BM-nya. Itu selanjutnya kita putar si
teropong atau alatnya ke arah bak ukur yang baru. Nah, yang terakhir adalah perhitungan beda tinggi. Perhitungan beda tinggi ini bisa kita dapat melalui rumus backside dikurangi foresight. Nah, jika hasilnya positif, maka titik selanjutnya adalah menghitung beda tinggi. Beda tinggi ini kita bisa dapatkan menggunakan rumus backside dikurangi foresight. Nah, jika kita mendapatkan hasil yang positif, berarti tanah di depan itu naik atau menanjak. Nah, jika kita mendapatkan nilai negatif, maka tanah di depan itu menurun. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal memanjang, contoh soal pengukuran memanjang. Nah, diketahui titik A, BM atau benchmarknya memiliki elevasi 100 meter di atas permukaan laut. Nah, bacaan rambu belakangnya atau backside di titik A itu 1,5 meter. Bacaan rambu muka atau foresight-nya di titik B 1,2 meter. Yang ditanya beda tinggi titik A dan titik B. Dengan rumus yang tadi, itu rumus beda tinggi BS dikurangi FS, maka kita bisa menemukan beda tinggi titik A dan titik B. Di sini BS-nya adalah 1,5 meter, dikurangi 1,2 meter. Ketemu 0,3 meter. Maka beda tinggi antara titik A dan titik B adalah 0,3 meter. Nah, elevasi di titik B itu bisa kita tambah dengan 100 meter ditambah 0,3 meter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal melintang. Bayangkan jika kita sedang mengukur satu potong jalan cross section di patok kilometer 0 plus 100 meter. Nah, data yang diketahui, data lapangannya, yaitu elevasi titik as atau titik acuannya 50 meter. Bacaan rambu di as atau backside-nya itu 1,45 meter. Tinggi alat itu 50 plus 1,45 sama dengan 51,45 meter. Nah, data bidikan FS ke samping itu yang pertama ada selokan kiri, bahu kanan, selokan kanan. Nah, di selokan kiri jaraknya itu 6 meter dengan foresight-nya 2,15 meter. Terus di bahu kiri itu jaraknya 3 meter, foresight-nya itu 1,55 meter. Di bahu kanan jaraknya 3 meter, foresight-nya 1,58 meter. Nah, di selokan kanan jaraknya 6 meter, foresight-nya 2,25 meter. Yang ditanyakan adalah elevasi di 5 titik, yaitu selokan kiri, bahu kiri, as jalan, tengah, bahu kanan, dan selokan kanan. Nah, elevasinya bisa kita cari dengan rumus ini, TA dikurangin FS. Nah, elevasi akhir, selokan kiri itu 49,3 meter, bahu kiri 49,9 meter, as jalan yaitu 50 meter, bahu kanan itu 49,87 meter, selokan kiri 49,2 meter. Kemiringan jalan pada sisi kiri bisa kita cari dengan ketinggian as dikurangi sama bahu kiri. Itu ketemu 0,1 meter atau 10 cm ke kiri. Nah, kemiringan jalan di sebelah kanan bisa kita cari dengan as jalan dikurangi bahu kanan. Itu kita ketemu 0,13 meter atau 13 cm ke kanan. Nah, itu tadi merupakan konsep dasar dan prinsip dasar tentang pengukuran menggunakan water passing. Semoga video ini mampu menambah pengetahuan kalian mengenai water passing. Mohon maaf jika dalam video terdapat banyak kesalahan. Mungkin video ini cukup sampai sini. Bye-bye.